wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mutiara dengan NIM 19004542. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian pembunuhan. Jadi, pembunuhan itu diartikan sebagai kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Saat ini banyak terjadi pembunuhan di seluruh Indonesia. Nah, pembunuhan juga merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh agama dan hukum negara. Lalu pembunuhan juga merupakan perbuatan jahat yang akan merusak keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu pembunuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Nah, latar belakang sosial budaya bukanlah merupakan alasan seseorang untuk membunuh, melainkan salah satu faktor penyebab terjadinya pembunuhan. Ini bisa dikarenakan poligami, uang, pinjaman, atau hutang, dan frustasi. Pembunuhan juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, seperti seorang suami membunuh istrinya dikarenakan dendam, atau seorang ayah membunuh anak-anaknya. Nah, selain dipengaruhi oleh motif atau latar belakang pelaku, hal ini juga menggambarkan kemerosotan moral negara ini. Penurunan moralitas, tekanan ekonomi, ketidaksabaran, dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Kerasnya kehidupan dan kerapuhan pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor betapa mudahnya seseorang kehilangan nyawa. Meski sanksi yang diberlakukan cukup tegas, pembunuhan juga masih sering terjadi. Adalah hukum dan undang-undang yang saat ini ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dipilih oleh negara gagal memberikan efek jerak bagi pelaku kejahatan. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Dalam menetapkan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan atau tidak. Para penegak hukum melihat apakah ada niat perencanaan dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya. Terdapat jeda di antaranya untuk memikirkannya, misalkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam pasal KUHP, dan kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Untuk unsur pembunuhan sendiri tergantung dari jenis pembunuhannya. Apakah pembunuhan itu merupakan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana? Pembunuhan sendiri diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari situ maka dapat ditentukan unsur-unsur pembunuhan itu sendiri, menurut Faisal Hussein tahun 2013 halaman 29, yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Pertama, unsur subjektif dengan sengaja. Maksudnya perbuatan itu hanya disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Sengaja yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP merupakan perbuatan sengaja yang telah berbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal 3440 KUHP yaitu suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu menurut Franky Maitulung tahun 2013 halaman 129. Kedua, unsur objektif merupakan perbuatan menghilangkan nyawa, yakni unsur yang meliputi oleh kesengajaan juga, artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya perbuatan menghilangkan nyawa tersebut. Unsur lainnya adalah unsur perencanaan, yang mana unsur ini termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Cukup sekian materi saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Dery Dwi Darmawan dengan NIM 1904995 akan menyampaikan mengenai perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.
mungkin sebelumnya sudah disinggung bahwa pembunuhan ini memiliki unsur-unsur, beberapa diantaranya misalkan unsur disengaja dan unsur perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ternyata dari unsur-unsur itu dapat diketahui bahwa ada perbedaan, ada tindak pidana pembunuhan ini bisa dibedakan lagi menjadi tindak pidana pembunuhan biasa dan berencana. Apa bedanya? Nah, kalau misalnya pembunuhan biasa itu terdiri dari unsur disengaja dan menghilangkan nyawa seseorang gitu. Pasalnya itu diatur di dalam pasal 338 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pasal 338 ini merupakan pasal yang membahas mengenai pembunuhan biasa. Bunyinya itu, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, sementara untuk pembunuhan berencana itu bedanya tindakan pembunuhannya itu direncanakan seperti itu. Nah, pembunuhan berencana ini diatur dalam pasal 340 KUHP. Bunyinya itu, barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup paling lama 20 tahun. Nah, itu yang dikatakan di dalam pasal 340. Jadi perbedaannya itu adalah bahwa di dalam pembunuhan berencana ada unsur direncanakan. Nah, misalkan kalau misalnya di pembunuhan biasa, misalkan contoh kasusnya itu si A melakukan pembunuhan terhadap si B karena si A kesal dengan si B setelah melakukan perdebatan gitu. Misalkan terjadi di tepi jurang, si A membunuh si B dengan cara menjemuskannya ke jurang. Nah, itu kan spontan, itu pembunuhan biasa. Jadi dia tuh spontan kesel karena timbul cekcok, akhirnya dia memutuskan buat ngedorong si B ke jurang. Nah, itu kan pembunuhan, tapi pembunuhan biasa. Kalau misalnya pembunuhan berencana itu direncanakan terlebih dahulu. Jadi si A itu misalkan udah dendam nih, udah punya niatan buat ngebunuh si B. Nah, oleh karena itu si A merencanakan skema pembunuhannya. Dia menentukan waktu, tempat di mana dia akan melakukan pembunuhan dan dengan cara apa gitu. Misalkan si A mengajak si B ke tebing gitu. Nah, di tebing dia melakukan pembunuhan. Nah, itu kan pembunuhan berencana, bedanya itu. Terus perbedaan lain mungkin dari sanksi yang dikenakannya. Kalau misalnya pembunuhan biasa itu biasanya lebih ringan. Dan pembunuhan berencana tentunya lebih berat gitu sanksinya. Tadi kan disampaikan kalau misalnya pembunuhan biasa itu paling lama 15 tahun. Tapi kalau misalnya pembunuhan berencana itu sanksinya bisa hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Mungkin cukup sekian penyampaian mengenai perbedaan antara pembunuhan biasa dan berencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori mengenai pembunuhan. Yang pertama ada teori ekuivalensi. Teori ekuivalensi disebut juga teori condition sine qua non yang dipelopori oleh von Bury. Inti ajaran teori ini ekuivalensi bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat nilainya sama. Sebab kalau suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab dan mempunyai nilai yang sama. Kalau suatu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkret seperti yang senyata-nyatanya menurut waktu, tempat, dan kejadian. Jadi, menurut teori ini, tidak ada syarat yang dihilangkan sebab dapat mengubah akibat. Jelasnya, semua faktor adalah syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan. Kemudian ada teori individualisasi. Teori ini berpatokan pada keadaan setelah peristiwa. Artinya, faktor-faktor aktif atau pasif dipilih sebab paling menentukan dari kasus. Sedangkan faktor lain hanya syarat saja. Ada dua pakar yang menganjurkan teori individualisasi, yakni Bridgmacher dan Binding. Kemudian ada teori generalisasi. Teori ini dipelopori oleh von Baer. Teori generalisasi berpatokan pada sebelum terjadi kasus. Pada serentetan syarat, adakah perbuatan manusia yang dalam pandangan umum dapat menimbulkan akibat terjadinya delik. Jadi, kriteria yang dipakai adalah hanya satu perbuatan yang menurut perhitungan normal adalah patut menimbulkan akibat terjadi delik. Sehingga hanya sebab yang kuat dianggap sebab yang menimbulkan akibat. Kemudian, yang terakhir adalah teori adekuate dari Traeger.
Akibat delik harus yang pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali bisa terjadi. Dalam jurisprudensi tentang sebab akibat ini dikutip dua jurisprudensi sebagai berikut. Putusan Rad Van Justi Batavia 23 Juli ini bahwa sebuah mobil menabrak sepeda motor, pengendara sepeda motor terpental ke atas rel kereta api dan seketika itu digilas oleh kereta api. Tergilasnya pengendara sepeda motor oleh kereta api itu dipandang oleh pengadilan sebagai akibat langsung dan segera dari penabrakan sepeda motor oleh mobil, maka matinya korban dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan terdakwa, yaitu si pengendara mobil. Yang kedua adalah jurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Pontianak 7 Mei 1951, yaitu terdakwa sebagai pegawai administrasi bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal yang disebabkan terlalu berat muatan yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Oleh karena itu, terdakwa sebagai orang yang pemasok barang angkutan kapal tidak memperdulikan peringatan berbagai pihak tentang adanya overload pada kapal itu dan berakibat tidak di dalam pertimbangan hakim disebut perbuatan terdakwa mempunyai hubungan erat dengan kecelakaan tenggelamnya kapal itu. Jadi itulah teman-teman 4 teori mengenai pembunuhan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.